Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Di sini akan kita lanjutkan materinya, yaitu tentang populasi dan sampel. Sebelumnya saya sampaikan dulu apa itu pengertian dari populasi. Populasi merupakan suatu himpunan yang ingin diketahui informasinya dan menjadi tujuan penelitian. Jadi di sini populasi ini adalah sesuatu atau yang ingin dicari tentang informasi atau ingin kita teliti, itu namanya populasi, atau yaitu suatu himpunan. Kemudian sedangkan sampel merupakan sekumpulan objek yang menjadi bagian dari populasi untuk mewakili tujuan dari penelitian sebagai penarikan kesimpulan. Jadi di sini sampel ini hanya sebagai bagian dari populasi. Jadi sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti. Kemudian akan ditarik kesimpulan. Lah kesimpulannya ini sebagai kesimpulan dari populasi. Nah, di sini bedanya seperti itu ya. Jadi populasi ini adalah keseluruhannya. Sedangkan sampel ini bagian dari populasi. Ya. Kenapa di sini kita harus mengambil suatu sampel? Nah, alasannya kenapa? Alasan kita ambil sampel yang pertama adalah karena banyak. Maksudnya di sini banyak, yaitu populasi ini adalah populasi berarti kan banyak. Artinya jumlahnya itu terlalu banyak. Maka di sini kita hanya butuh atau kita ambil sampel saja untuk diteliti seperti itu. Kemudian alasan yang kedua yaitu waktu. Ketika kita tidak mengambil sampel, berarti kita kan populasi kita kita teliti semua, kita adakan penelitian untuk populasi, maka di situ akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, karena waktu yang cukup lama ini, maka kita hanya butuh sampel saja biar menyingkat waktu. Kemudian yang ketiga alasannya yaitu peneliti yang dilakukan terhadap sampel bisa lebih reliabel daripada populasi. Lebih reliabel. Artinya apa? Dengan kita tidak mengambil sampel, maka kita akan meneliti populasi. Nah, dengan meneliti populasi artinya yang kita teliti akan banyak. Nah, dengan banyaknya yang kita teliti, maka akan fisiknya akan membutuhkan fisik yang sehat. Kemudian nanti di belakangnya akan menghasilkan atau menimbulkan kelelahan fisik, sehingga karena kelelahan fisik tadi ketika menarik kesimpulan ini banyak kekeliruan seperti itu. Kemudian yang nomor 4, kenapa kita beralasan cukup mengambil sampel saja, yaitu jika elemen populasinya homogen, ini maka peneliti tidak masuk akal. Nah, contohnya apa? Contohnya kita misalkan mau meneliti jeruk, tapi kita ambil dari satu pohon. Otomatis ketika jeruknya satu pohon kan akan memiliki rasa yang sama ya. Rasanya sama ketika kita ambil satu pohon. Tapi ketika kita ambil sampel misalkan dari pohon ini kita ambil beberapa, kemudian dari pohon lain beberapa. Nah, itu akan menghasilkan atau menghasilkan kesimpulan yang cukup baik seperti itu. Itu alasan kenapa kita cukup mengambil sampel. Tidak semuanya kita teliti, tapi cukup
kita ambil sebagian saja seperti itu ya. Kemudian untuk mengambil sampel ini ada beberapa konsep dasar yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu untuk menarik sampel ini bisa dilakukan secara acak atau random sampling. Kemudian yang kedua, sampelnya yang diambil tidak acak atau non random sampling ya. Sampel acak itu seperti apa? Sampel acak di sini pengertiannya yaitu cara pengambilan sampel yang memberikan kesempatan yang sama untuk diambil dari setiap elemen populasi. Artinya apa? Misalkan populasinya ada 50. Nah, 50 dari 50 ini kita ambil 20 saja sebagai sampel ya. Maka di sini setiap elemen mempunyai kemungkinan 20/50 untuk bisa dipilih menjadi sampel. Seperti itu. Jadi ketika kita ambil 20 saja itu sudah mewakili dari 50 tadi karena populasinya 50. Ya, sedangkan sampel tidak acak itu maksudnya seperti apa? Artinya saja tidak acak seperti itu. Berarti kita ambil kemudian kita ambil tapi tidak setiap elemen atau unsur tidak memiliki kemungkinan yang sama atau kesempatan yang sama seperti itu. Jadi tidak acak. Di sini ada suatu faktor mungkin yang sudah direncanakan oleh peneliti. Jadi sudah direncanakan akan mengambil tidak acak yang diambil dipilih-pilih seperti itu.